Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman kawan-kawanku. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zamzam selaku dosen mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat ataupun menyimak presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Mutakin dengan dua teman saya yang bernama Dwi Lestari dan Dia Mulia Santika, yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran PAI berbasis komputer. Sebelumnya, teman-teman kawan-kawanku, tahukah sahabat-sahabat bagaimana media pembelajaran berbasis komputer itu? Terus bagaimana sejarah pembelajaran berbasis komputer itu? Terus kemudian yang ketiga itu bagaimana aplikasi media komputer dalam pembelajaran PA itu? Terus yang terakhir yaitu apa model pembelajaran berbasis komputer itu? Gak usah terlalu panjang lebar, mari kita mulai. Yang pertama, media pembelajaran berbasis komputer. Pada dasarnya, komputer merupakan suatu sistem berupa alat mesin elektronik yang berguna menerima dan mengolah data sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk digital yang bisa disimpan dalam RAM. Pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran menggunakan komputer sebagai alat pembelajaran yang berupa program komputer yang berisi muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang bisa dilakukan secara individual dan langsung kepada peserta didik melalui cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam sistem komputer tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan sejarah perkembangan sejarah pembelajaran berbasis komputer. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dengan munculnya ide-ide dalam menciptakan perangkat pembelajaran teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses pembelajaran secara individual dan juga menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik tersebut. Dalam sejarah teknologi pembelajaran, kita menemukan sebuah karya Sidney LPC tahun 1960. Untuk menciptakan mesin mengajar atau teaching machine bisa dicatat sebagai proper pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pada tahun 1964, seorang ahli psikologi dari aliran behaviorisme yang ternama Skinner menciptakan pembelajaran program atau juga disebut programmed instruction. Sistem pembelajaran terprogram yang memungkinkan interaksi antara siswa dengan siswa dan interaksi siswa dengan guru yang dapat dilakukan secara langsung, tetapi melalui program bisa berbentuk tulisan, rekaman radio, film, mesin ngajar, dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari, saya salah satu anggota kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sekelompok, yaitu Mas Ainun Mutakin, yang dimana sebelumnya Mas Ainun sudah menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran berbasis komputer dan sejarah pembelajaran berbasis komputer. Seperti yang sudah teman-teman simak dari video sebelumnya, yaitu video Mas Ainun sebelumnya, sudah menjelaskan bagaimana sih pengertiannya dan bagaimana sih sejarah awal mulanya pembelajaran berbasis komputer ini tercipta. Sudah disimpulkan oleh Mas Ainun sendiri. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ainun. Saya di sini akan menjelaskan atau menjabarkan materi tentang standar prinsip pembelajaran komputer atau prinsip-prinsip apa saja sih yang ada dalam pembelajaran berbasis komputer ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya dan silahkan disimak baik-baik. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang banyak sekali perkembangan teknologi bahkan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat mengikuti arah zaman. Salah satunya yaitu perkembangan pada era globalisasi yang tentunya berpengaruh pada pendidikan.
Kenapa sangat berpengaruh pada pendidikan? Karena pendidikan adalah segalanya di dalam kehidupan dan sangatlah penting menjadi komponen bagi manusia sendiri, tentunya bagi kita semua. Nah, pada era globalisasi ini banyak sekali teknologi yang berkembang dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, oleh karena itu, kita sebagai peserta didik atau calon guru harus bisa memilih pembelajaran yang seperti apa nantinya yang bisa digunakan, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman, namun tidak meninggalkan peraturan atau prinsip-prinsip yang telah diatur pada pembelajaran yang sebelumnya. Maksud saya, pembelajaran yang belum menggunakan berbasis komputer, yang dimana kita ketahui atau teman-teman ketahui pula, pada zaman dulu, pada zaman tradisional pun, waktu kita menggunakan pembelajaran di sekolah atau di kelas itu masih menggunakan teknik dengan tatap muka. Tapi pada zaman sekarang, khususnya pada saat masa pandemi seperti ini, kita tentunya harus bisa atau memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini. Nah, di sini pembelajaran berbasis komputer juga memiliki prinsip-prinsip atau standar prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Yang saya akan jelaskan nanti terdapat beberapa ya, sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsipnya, tapi di sini hanya saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang bagian terpentingnya, salah satunya itu prinsip pada pembelajaran komputer ini dikhususkan pada peserta didik untuk pembelajaran individual, yang dimana individual ini yang berarti peserta didik mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Jadi pembelajaran berbasis teknologi ini bisa diterapkan saat pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran dari daring ya. Nah, kenapa bisa dimanfaatkan seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang, khususnya pada era pandemi sekarang, tidak memungkinkan bagi kita untuk tetap sekolah atau pembelajaran dengan tatap muka. Jadi kita sebagai mahasiswa, tentunya mahasiswa, kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, prinsip-prinsip pada pembelajaran teknologi berbasis komputer ini tentunya yang pertama tadi seperti yang saya jelaskan adalah pembelajaran individual bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya dalam bidang teknologi, yang dimana di sini kita juga diajarkan bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang baik. Yang kedua, ada memberikan pelajaran atau pembelajaran kepada peserta didik secara mandiri. Secara mandiri itu maksudnya itu bukan berarti langsung dilepaskan tapi tidak ada pengawasan. Ada pengawasan. Jadi maksudnya itu peserta didik diajarkan untuk belajar mandiri atau belajar sendiri tentang penggunaan teknologi yang baik itu seperti apa. Namun di belakang tetap ada guru atau pendidik yang menjadi moderator atau fasilitator. Jadi dalam penggunaan teknologi seperti ini tetap dibimbing ya oleh seorang guru. Seperti itu. Banyak sekali prinsip-prinsip yang sebenarnya terdapat pada pembelajaran berbasis komputer. Namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. Kalau jika dari teman-teman mungkin ada masukan atau tambahan, boleh ya kita sharing, kita diskusikan pada mata kuliah ini dan pada materi kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran berbasis komputer. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang digunakan pada saat pembelajaran menggunakan komputer ini. Teman-teman pun tentunya sudah tahu. Dan di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja karena di sini kami sebagai pemakalah hanya menjabarkan beberapa aplikasi yang sering digunakan atau yang yang mudah digunakan dalam pembelajaran berbasis komputer ini. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pembelajaran melalui CD atau film. Jadi di sini maksudnya CD atau film itu bagaimana? Jadi kita
belajar itu sambil berekreasi. Maksudnya itu kita belajar itu tidak hanya membaca buku, tetapi kita juga mengamati sebuah pengamatan, yaitu bisa melalui film maupun CD atau rekaman seperti itu. Nah, di situ kita biasanya disajikan sebuah film atau sebuah dokumenter yang dimana di situ terdapat pesan-pesan yang mencangkup materi pada pembelajaran seperti itu. Selain itu, terdapat juga permainan dalam pembelajaran berbasis komputer ini. Salah satunya yaitu seperti permainan Want to be Millionaire. Nah, di sini itu mencakup materi-materi pembelajaran yang mungkin bisa kita setting seperti itu. Namun bentuknya dalam bentuk game. Kenapa dibentuknya seperti itu? Karena diharapkan peserta didik itu mampu belajar tetapi tidak merasa bosan atau lelah seperti itu. Jadi seperti merasakan belajar tapi seperti bermain gitu. Tapi di situ kita mendapatkan materi, tidak hanya bermain saja. Nah, terus yang selanjutnya itu ada seperti komponen atau komponen yang digunakan dalam pembelajaran berbasis komputer itu seperti web. Jadi kita bisa menggunakan web, yang dimana web itu mencakup banyak sekali materi yang ada di dalamnya, seperti Al-Quran online atau Al-Quran digital seperti itu. Terus buku-buku Islam digital itu banyak sekali. Jadi di situ kita harus bisa memanfaatkannya dan bisa mengaksesnya lewat web tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kurangnya, dan jika ada yang mau menambahkan silahkan. Mari kita diskusikan pada materi hari ini agar semuanya bisa jelas apa yang kami sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diah Mulia Santika. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama adalah model drill. Model drill merupakan salah satu model pembelajaran untuk melatih peserta didik melalui bahan pelajaran yang pernah diajari. Yang kedua adalah flowchart model drill, yaitu model pembelajaran berupa bentuk kotak-kotak dialog yang mempunyai makna dan arti tersendiri. Yang ketiga adalah model tutorial. Nah, dalam model tutorial ini sama halnya dengan model bimbingan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar secara maksimal. Dan yang keempat adalah model simulasi. Model simulasi merupakan model yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik melalui pengelolaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya dan berlangsung dalam suasana tanpa efek. Dan yang terakhir adalah model instructional game, yang mana dalam pembelajaran ini melibatkan suatu game yang di dalamnya memberikan pendidikan atau memberikan pelajaran. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwasanya pemanfaatan teknologi di zaman saat ini beraneka macam. Salah satunya menggunakan media ICT, yang mana dalam pembelajaran PAI menggunakan beberapa media dan bahan ajar yang berbasis digitalisasi, yang mana tentunya di zaman era globalisasi saat ini membawa banyak perubahan. Oleh karena itu, pendidik harus sangat pintar-pintar dalam beradaptasi, misalnya menggunakan alat komunikasi pada zaman sekarang, kemudian dalam berkomunikasi dan pemanfaatan teknologi pada zaman sekarang ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah melihat video kami dari awal sampai akhir.
dan ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untur maqala wala tantur maqala. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.